Oke, baik. Jadi kita akan mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan bilangan kompleks ya. Jadi istilahnya bilangan kompleks ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru harusnya. Kita sudah dikenali dengan bilangan kompleks ini kapan? SMA ya. Kita sudah dikenali dengan bilangan kompleks ini SMA. Kemudian terpakainya di mana? Ada yang tahu nggak bilangan kompleks itu terpakainya di mana? Anak medis boleh ngasih jawaban, anak instrumentasi boleh ngasih jawaban. Silakan. Harusnya sudah tahu nih, kapan kita pakai bilangan kompleks. Belum pernah pakai? Pergerakan osilasi harmonik, Pak. Ya, osilasi harmonik gitu ya. Di fisika gitu ya, pakai bilangan kompleks. Atau kalau mau dibawa ke instrumentasi, ya kan, misalnya sinyal ya. Sinyal-sinyal yang dihasilkan itu ya semua kan rata-rata apa namanya sinusoidal gitu ya. Nah, itu kan juga ada kompleks. Listrik bolak-balik ya, listrik AC itu juga bilangan kompleks gitu ya. Kalau di fisika medis ya harusnya semua sinyal-sinyal yang keluar dari tubuh itu juga harusnya bilangan kompleks representasi secara matematisnya. Sinyal EEG, sinyal EKG gitu ya. Nah, itu sebenarnya semua adalah bilangan-bilangan kompleks. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang bilangan kompleks ini suatu bilangan yang secara alam ini banyak apa namanya implementasinya gitu. Nah, yang disebut sebagai bilangan kompleks itu adalah suatu bilangan yang mempunyai dua komponen yang disebut sebagai komponen real dan komponen imajiner. Jadi disimbolkan dengan huruf Z ya. Bilangan kompleks itu disimbolkan dengan huruf Z. Kalau yang di instrumentasi pernah dengar sistem kontrol misalnya ya, pernah dengar digital signal processing, nah itu pasti ada Z gitu. Maka nanti kalau kita belajar lebih advance lagi, ada yang namanya transformasi Z atau Z transform. Nah, itu adalah bagaimana mengubah suatu bilangan real menjadi bilangan kompleks. Gitu. Disimbolkan dengan J, ya, disimbolkan dengan J, di mana apa namanya J itu adalah suatu bilangan kompleks, ada X yang merupakan komponen realnya dan ada Y yang merupakan komponen imajinernya. Maka suatu bilangan kompleks itu boleh dituliskan sebagai apa namanya sebagai X plus Y. Gitu. Nah, ada bilangan imajinernya itu atau imaginary unitnya itu yang disebut sebagai I, di mana I itu adalah apa namanya nilainya sama dengan akar dari -1 atau I kuadratnya itu sama dengan -1. Nah, itu yang disebut sebagai bilangan kompleks. Nah, sebagai sebuah bilangan, maka bilangan kompleks itu bisa dilakukan operasi, baik penjumlahan maupun perkalian. Ya. Jadi bilangan kompleks itu bisa ditambahkan Z1 dengan ditambah dengan Z2 dan juga bisa dikalikan Z1 dikalikan dengan Z2. Nah, bagaimana menjumlahkannya? Maka ketika kita menjumlahkan Z1 tambah Z2, maka yang pertama kita menjumlahkan komponen realnya dulu untuk bisa mendapatkan komponen real yang baru, dan kemudian kita menjumlahkan komponen imajinernya Y ya untuk bisa mendapatkan apa namanya komponen imajiner yang keduanya. Sebentar saya ulang.
Nah, sementara yang kedua itu adalah perkalian atau multiplication. Ya, untuk perkalian ketika kita punya Z1 kemudian dikalikan dengan Z2 gitu ya. Maka untuk perkalian ini maka kita seperti mengalihkan dua polinomial ya. Jadi ketika kita punya X1 dan X1Y1 dan X2Y2 ya, maka kita perkaliannya adalah mengalihkan dua polinomial. Maka nanti ada X1 dikalikan dengan X1, X1 dikalikan dengan X2, ada Y1 dikali Y2. Nah, ini kenapa ini bisa dijumlahkan? Karena nanti perkalian X1 dengan X2 dan Y1 dikalikan Y2 itu menjadi komponen realnya. Ya, ini komponen realnya. Nah, sementara ketika perkalian X1 kali Y2 dengan X2 kali Y1-nya gitu ya, itu akan menghasilkan komponen yang imajiner. Kenapa ada komponen yang imajiner? Itu karena pada saat komponen Y2 dan Y1 itu ada komponen imajinernya, maka ketika imajiner dikalikan dengan real, itu pasti nanti hasilnya adalah bilangan imajiner. Sementara ketika bilangan imajiner dikalikan dengan bilangan imajiner, maka nanti akan ada namanya I kuadrat kan. Nah, I kuadrat itulah yang nilainya sama dengan -1. Maka nanti di sini Y1 dikali Y2 ini ada tanda minusnya. Nah, tanda minusnya itulah yang kemudian didapatkan karena I1 kali I2, I kali I itu sama dengan minus minus 1. Gitu. Kalau ada pertanyaan, langsung tunjuk tangan nggak apa ya. Nah, bilangan kompleks juga bisa dilakukan pengurangan dan juga bisa dilakukan pembagian. Kalau pengurangan pada prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan, cuman bedanya dia nanti ditambahkan dengan minusnya. Ya, jadi ketika Z1 dikalikan dengan Z2, Z1 dikurang dengan Z2, maka di bagian tengah-tengahnya ini berubah menjadi minus gitu. Ya, karena proses pengurangan. Sementara untuk perkalian, untuk pembagian, nah ini yang sedikit agak mungkin susah ya. Jadi ketika kita punya pembagian gitu ya, Z1 dibagi dengan Z2 gitu ya, maka dia bisa mendapatkan solusi Z selama Z2-nya tidak sama dengan 0. Jadi ketika Z1 dibagi Z2 itu akan mendapatkan solusi jika nilai Z2-nya itu tidak sama dengan 0. Di mana dia berlaku juga seperti dengan bilangan. Ya, ketika Z sama dengan Z1 dibagi dengan Z2, maka berlaku Z1 itu sama dengan Z dikali Z2. Nah, maka ketika Z1 itu mempunyai komponen X1 tambah Y1 dan Z2 punya komponen X2 tambah Y2 gitu ya. Nah, maka di sini kita mempunyai proses yang agak sedikit kompleks, di mana nanti setiap komponen yang atas dengan yang bawah ini itu harus dikalikan dengan komponen negatifnya dari bagian yang bawah. Jadi bagian ini negatifnya, nah ini harus dikalikan untuk bagian atas, penyebut dan pembilangnya. Kenapa bagian bawahnya itu harus dikalikan dengan minusnya? Supaya nanti bagian imajinernya itu tidak ada di bagian bawah. Sehingga nanti untuk bagian bawahnya, bagian penyebutnya, ini semuanya udah komponen yang real. Ini juga real, yang ini juga menjadi komponen yang real. Sehingga nanti proses pembagiannya menjadikan komponen imajinernya itu hanya ada di bagian atas, tidak ada di bagian bawah. Nah, itu yang proses pembagian. Ya. Nah, pada bilangan kompleks itu juga berlaku beberapa hukum, ya, yang mungkin juga berlaku pada hukum bilangan real. Yang pertama adalah komutatif, yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga itu adalah distributif. Ya, jadi bilangan kompleks itu memenuhi
memenuhi hukum-hukum yang berlaku pada bilangan real juga, ya. Apakah itu komutatif, apakah itu asosiatif, maupun itu juga distributif. Nah, hal ini menjadi penting pada saat kita nanti melakukan perhitungan bilangan kompleks yang mungkin tidak cuma 2 gitu ya, bisa 3, bisa 4, atau deret misalnya, ya seperti pada signal processing misalnya gitu ya, berupa deret, atau sistem digital misalnya gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan hukum-hukum ini untuk bisa menyelesaikan bilangan kompleks. Nah, pada bilangan kompleks ada yang namanya disebut sebagai bidang kompleks. Bidang kompleks atau kompleks plane. Ini adalah seperti suatu bidang, di mana bidang ini mempunyai sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu merepresentasikan komponen real, sementara sumbu Y-nya itu merepresentasikan komponen imajiner. Nah, di mana suatu bilangan kompleks Z itu berada pada bidang kompleks tadi, ya, yang jarak horizontalnya berarti ini adalah sebesar X, ya, dan jarak vertikalnya gitu ya, dari sini ke sini ya, itu adalah Y. Sehingga setiap elemen dari suatu bilangan kompleks itu bisa digambarkan pada suatu bidang kompleks. Ya. Anggaplah misalnya ada suatu titik P, misalnya seperti di gambar yang sebelah kanan, titik P itu nilainya 4 minus 3i. Ya, jadi bukannya koordinat kartesian nih, tapi ini adalah bidang kompleks. Jadi suatu bidang kompleks dituliskan sebagai 4 minus 3i. Maka jarak horizontalnya itu adalah 4, jarak vertikalnya itu adalah minus 3. Nah, ini adalah bidang kompleks. Nah, dengan menggunakan pendekatan dari bidang kompleks tadi, kita bisa membayangkan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terjadi pada bilangan kompleks, seperti dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalnya kita punya bilangan kompleks Z1 dan ada bilangan kompleks Z2. Ya, kita ada bilangan kompleks Z1, ada bilangan kompleks Z2, maka penjumlahan atau suatu bilangan kompleks lain yang merupakan Z1 sama Z2, yaitu bisa digambarkan dengan pada bidang kompleks tadi. Maupun yang Z1 minus Z2, sama. Jadi kalau seperti kita pernah menggambarkan suatu vektor gitu ya, ketika Z1 tambah Z2, maka yang pertama dari titik sini, yang ke sini adalah Z1, kemudian ke bawah, kalau ke atas itu kan berarti plus Z2. Nah, kalau dia ke bawah, itu berarti dia minus Z2. Maka bagian yang ini itu adalah merupakan pengurangan atau penjumlahan negatif dari bilangan kompleksnya. Nah, pada bilangan kompleks ada yang disebut sebagai namanya conjugate, ya, kompleks conjugate. Simbolnya ini, tuh, Z bar, ya. Nah, itu disebut sebagai conjugate. Nah, seperti tadi kita menyelesaikan pembagian, di bagian penyebutnya, itu nanti dikalikan dengan kompleks conjugate-nya. Gitu. Dikalikan dengan kompleks conjugate-nya, ya. Nah, di mana nanti kompleks conjugate-nya itu merupakan gitu ya, merupakan inverse dari komponen imajinernya. Ya, inverse dari komponen imajinernya. Jadi suatu bilangan kompleks, misalnya Z-nya sama dengan X plus IY, gitu ya. Maka Z konjugate-nya adalah X minus Y. Jadi Z bar ini itu adalah konjugate dari Z.
atau X minus IY itu adalah konjugat dari X plus IY. Gitu. Maka ketika kita punya suatu vektor 5 plus 2I, konjugatnya mana? Nah, ini konjugatnya di bawah. Nah, ini konjugatnya. Ini bilangan kompleksnya, ini konjugatnya. Gitu. Ya. Sepenting apakah kita menggunakan pakai konjugat segala macam gitu kan ya. Nah, ternyata konjugat itu bisa digunakan untuk merepresentasikan atau kita gunakan untuk menghitung komponen-komponen yang ada di dalam bilangan kompleks. Misalnya, bagaimana cara menghitung komponen real dari suatu bilangan kompleks? Nah, cara menghitung komponen real itu adalah Z ditambahkan dengan konjugatnya dibagi 2. Itu realnya dari Z. Imajiner dari Z gimana? Z dikurangin konjugatnya dibagi dengan 2I. Itu bagian imajinernya dari Z. Ya. Z1 tambah Z2 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat tambah Z2 konjugat. Z1 minus Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat dikurangi dengan Z2 konjugat. Begitu juga dengan perkalian, begitu juga dengan pembagian. Ya. Oke. Nggak ada masalah? Masih gampang. Nah, ini contoh. Ya. Jadi ketika kita punya Z1 sama dengan 83I, kita punya Z2 9 minus 2I, ya kan? Maka kalau secara analitik sih melihat gitu ya, kita tahu gitu kan, realnya Z1 8, imajinernya Z1 3 gitu ya. Tapi kalau kita harus menghitung, ya kan problemnya adalah matematika itu kan harus dihitung, bukan dilihat. Karena ketika Z1 sama dengan 83I, komponen realnya mana gitu kan harus dihitung, nggak bisa dilihat. Matematika itu menghitung, compute gitu. Nah, cara mengcompute-nya adalah ya seperti yang tadi, pengen tahu berapa nilai real dari suatu bilangan kompleks, Z-nya ditambahkan dengan konjugatnya gitu kan, kemudian dibagi dengan 2 gitu. Ya. Oke. Nah, maka ketika kita sudah bisa mengetahui realnya Z1, imajinernya Z1, realnya Z2, dan imajinernya Z2, maka kita juga bisa melakukan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ya. 17 dari mana? 17 sama dengan 8 tambah 9. I dari mana? Plus 3 ditambah dengan minus 2I. Ya, itu menjadi minus I. Ini ke sini. Ini ke sini. Ya, begitu juga dengan yang perkalian. Nah, bagaimana yang pembagian? Kita punya 8 plus 3I, kita punya 9 minus 2I, gitu ya. Ya, bagaimana Z1 dibagi dengan Z2-nya? Nah, ini Z1 dibagi Z2-nya, berarti kan 8 plus 3I dibagi dengan 9 minus 2I, maka setiap komponennya itu dikalikan dengan konjugat dari penyebutnya. Penyebutnya Z2, 9 minus 2I, maka konjugatnya adalah 9 plus 2I. Ya, 9 plus 2I dapat, supaya nanti bagian penyebutnya yang hasil pembagiannya itu semuanya adalah komponen real, yaitu 81 tambah 4. Ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu bilangan imajiner. Oke, kita lanjutkan. Nah, bilangan kompleks selain dia bisa dibentuk dalam bentuk persamaan seperti
real dengan imajiner tadi, dia punya representasi yang kita sebut sebagai polar, ya, bentuk polar. Nah, ketika dituliskan dalam bentuk polar, maka kita akan menuliskan bilangan kompleks itu dengan nilai R dan tetanya. Ya, R itu adalah jarak, ya, theta itu adalah fase. Kalau dalam kuliah signal processing misalnya, gitu ya. R itu adalah magnitude, gitu ya. Theta itu adalah fase. Kalau di dalam matematika, ya R itu adalah jarak dari bilangan kompleksnya ke 00, dan theta itu adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu real positif. Nah, maka kalau tadi kita lihat, ini ada gambarnya nggak ya? Oh, nanti ini ada gambarnya. Ya. Jadi nanti didefinisikan bahwa R itu sama dengan X itu sama dengan R cos theta, dan Y itu sama dengan R sin theta, sebagaimana kita mungkin pernah melakukan konversi dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Ya. Nah, ini adalah konversinya, yaitu X-nya itu adalah R cos theta, dan Y-nya itu adalah R sin theta. R itu sendiri disebut sebagai absolute value, atau jarak, gitu ya, yang nanti dituliskan dalam bentuk absolute Z, atau boleh juga disebut sebagai modulus, gitu. Jadi ada yang menyebutnya absolute Z, gitu ya, atau juga yang menyebutnya modulus. Di mana ketika kita punya Z sama dengan X tambah Y, maka Z itu boleh dituliskan sebagai R cos theta tambah I sin theta. Makanya kalau kita lihat, kenapa kok yang tadi harmonik itu, ya, yang semuanya berosilasi, itu merupakan representasi bilangan kompleks. Kenapa? Karena pada prinsipnya cos theta dengan sin theta itu adalah bisa dituliskan dalam bentuk bilangan kompleks, gitu. Kalau kita lihat dari persamaan ini. Karena Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, gitu. Di mana nilai absolut Z itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, atau sama dengan akar dari Z dikalikan dengan Z conjugate. Nah, kalau kita lihat dari gambar, absolut Z itu adalah jarak, ya, jarak dari suatu titik nilai Z tadi, titiknya, kepada sumbu 0. Nah, itu disebut sebagai jarak. Nah, sementara theta itu, kalau pada kuliah pengolahan sinyal itu disebut sebagai fase, nah di sini disebut sebagai argumen. Jadi theta itu adalah argumen dari suatu Z. Atau disimbolkan sebagai arc Z, ya, argumen dari Z. Ya, theta. Yaitu adalah sudut yang dibentuk antara garis yang menghubungkan antara titik 0 dengan titik posisi Z-nya dalam bidang kompleks dengan sumbu real positif, gitu. Ya, jadi theta itu sama dengan arc Z, di mana tangen theta itu sama dengan Y dibagi dengan X, di mana Y-nya itu adalah yang ini, ya, R sin theta, ya, dan X-nya itu adalah R cos theta. Nah, yang namanya theta, ya, yang namanya theta itu diukur satuannya dalam radians. Dan dia akan nilainya positif apabila dia arahnya adalah searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi satuannya adalah radians. Jadi 0 V atau 2 V itu radians. Jadi radians itu 3,14 itu radians. Maksimal, ya, 3,14. Atau 2 kali 3,14, 2V 6,28 sekian-sekian. Nah, itu adalah nilai radiansnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian proses tadi yang perkalian dan pembagian itu juga bisa dilakukan dalam bentuk polar. Ya. Jadi ketika kita punya Z1 sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin 1, dan Z2-nya adalah R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, maka perkalian Z1 dengan Z2-nya itu bisa dilakukan dengan polar. Maka nanti kalau dikalikan secara polar, maka R1-nya dikalikan dengan R2, ya,
dan kemudian cos-nya ditambahkan. Cos theta 1 tambah cos theta 2, dan isin 1 tambah isin theta 2. Kelihatannya jadi lebih sederhana, makanya kenapa pada beberapa hal itu harmonik itu menjadi suatu hal yang menarik secara matematis. Karena memang setelah kita lihat bahwa sejatinya sesuatu yang kompleks itu ketika kita representasikan dengan harmonik menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Gitu. Nah, sehingga ketika kita ditanya berapa magnitudenya atau absolute value dari perkaliannya tadi, gitu, Z1 dikali Z2, maka absolutnya itu ya Z1 Z2 itu sama dengan perkalian dari absolut Z1 dikalikan dengan absolut Z2. Sementara argumennya, berapa argumen dari perkalian Z1 kali Z2 itu sama dengan argumen dari Z1 ditambah dengan argumen Z2. Nah, ini adalah bagaimana proses perkalian di dalam bilangan kompleks. Gitu. Ya, menjadi lebih lebih simpel ya, lebih sederhana. Bagaimana dengan pembagian? Ya, sama. Pembagian itu ketika Z1 dibagi Z2, ya maka untuk argumennya ya tinggal argumen Z1 dibagi Z2 yaitu dikurangkan, dan pembagian nilai magnitudnya ya tinggal R1 dibagi dengan R. Sehingga Z1 dibagi Z2 dalam koordinat polar boleh dituliskan R1 per R2 cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah isin theta 1 minus theta 2. Oke. Contoh. Ada Z1 dan ada Z2. Minus 2i plus 2i, minus 2 plus 2i, dan Z2-nya adalah 3. Ya, maka kita bisa mengalihkan Z1 dikali Z2, juga bisa mendapatkan Z1 dibagi Z2 ya dengan cara yang bukan polar, gitu, perkalian biasa. Nah, tapi setelah kita coba ini dapatkan perkalian dan pembagiannya, kita coba bandingkan ya ketika kita ingin mengalihkan untuk polar. Ya, kita mengalihkannya dalam bentuk polar. Maka seperti tadi kita ketahui bahwa nilai Z1, nilai Z2 absolutnya ya kan itu sama dengan absolut Z1 dikalikan dengan absolut Z2. Ketika kita ingin pembagian, maka ya seperti yang tadi absolut Z1 dibagi dengan absolut Z2. Begitu juga dengan argumennya. Ya, nilai tetanya ya argumen Z1 dikurang Z2-nya ya kan merupakan penjumlahan, sementara pembagiannya argumen Z1 dibagi Z2-nya merupakan pengurangan. Ya, jadi terbukti itu gitu ya. Menyelesaikan bilangan kompleks dengan koordinat polar. Oke, berikutnya adalah akar-akar. Jadi ketika kita punya bilangan, pasti ada akar-akar. Berapa akar dari real 4 gitu kan? Akar dari real 4 ada kan? Berapa akar dari 9? Akar dari 8? Akar dari 16 gitu. Akar-akar dari 16 gitu. Ada. Mau akar pangkat 2, akar pangkat 3, ya ada kan? Akar pangkat 3 dari 27. Ada. Akar pangkat 4 dari 64 gitu. Jadi setiap bilangan pasti punya akar-akar.
Nah, ketika suatu Z itu sama dengan W pangkat N, di mana N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, maka untuk setiap nilai W itu berhubungan dengan satu nilai Z. Ya, dalam hal ini, W itu juga bilangan kompleks. Gitu. Ya. Jadi berhubungan dengan suatu bilangan kompleks. Nah, ini yang disebut sebagai apa? N akar-akar dari Z, atau akar ke N dari Z. Atau W itu sama dengan akar pangkat N dari Z, yang disebut sebagai apa ini namanya, the Moivre formula. Gitu. Ya, jadi ada namanya the Moivre formula untuk mencari solusi akar-akar dari bilangan kompleks. Ya, jadi sama juga seperti dengan bilangan real, ya bilangan kompleks juga punya akar-akar. Cuman akar-akarnya nanti di dalam bilangan kompleks. Di mana the Moivre formula ini dia mencari mempunyai teorema yang memudahkan kita mencari akar-akar dari suatu bilangan kompleks. Kata dia, akar pangkat N dari suatu Z itu sama dengan akar pangkat N dari R, di mana R-nya ini adalah absolut dari Z. Ya. R itu bukan absolut dari Z. R itu adalah panjang magnitude dari Z, absolute value ya. Nyebutnya apa tadi? Sebentar. R itu menyebutnya absolute value ya, absolute value dari Z, gitu. Ya. Atau modulus dari Z. Nah, kemudian akar pangkat N dari R itu cos 0 tambah 2K V per N plus I sin theta plus 2K V per N. Di mana K itu adalah nilainya 0, 1, sampai dengan N-1. Dan N-nya itu adalah mau akar-akar yang keberapanya. Nah, di mana nanti N itu merupakan, atau N itu disebut sebagai akar dari akar-akar ke N dari suatu nilai 1. Jadi kalau misalnya kita punya, berapa sih akar dari 1? Gitu. Akar dari 1 itu adalah cos 2kV per N plus I sin 2kV per N. Tergantung mau N-nya berapa. Misalnya, ya, akar pangkat 3 dari 1. Ya. Berapa akar pangkat 3 dari 1? Akar pangkat 3 dari 1 berarti kalau kita lihat dari hukumnya si de Moivre tadi, akar pangkat 3 dari 1 berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 1 dikalikan dengan cos ya 2K, K-nya itu berarti dari 0 sampai dengan 2 per N, per N-nya berarti 3 tambah I sin dan seterusnya. Nah, sehingga akar pangkat 3 dari 1 itu adalah 1 minus setengah plus minus setengah tambah akar 3I. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ada suatu bilangan kompleks, nah maka kita punya unity. Unity itu yang ini, yang gambarnya putus-putus itu unity. Di situ, di dalam unity itu yang garis putus-putus ini, yang saya kasih warna merah ini, itu adalah suatu komponen di dalam suhu Z yang nilainya sama dengan 1. Maka akar pangkat 3 dari 1 itu berarti pada di daerah itu. Nilainya mana aja 1 dan plus setengah minus setengah tambah 3 yang atas dan minus setengah akar 3 itu yang bawah. Gitu. Kalau akar pangkat 4 dari I, nah ini ada 4. 5 gimana? Akar pangkat 5 dari 1 sama. Gitu. Ya, nanti tergantung dari berapa omega-nya. Gitu. Ya, omega itu tadi yang merepresentasikan dari komponen
sinusoida dan kosinusoida. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan, saya berikan kesempatan buat bertanya. Belum, Pak. Ya, silakan. Yang plus minus itu dari mana ya, Pak? Yang untuk yang akar 3 dari I. Nah, ini dari De Moivre formulanya. Tadi pulpen, dia. Jadi, kan kita di sini N-nya berapa? Misalnya tadi yang kamu tanyakan, N-nya itu adalah 3 ya. Berarti di sini N-nya itu adalah 3. Berarti K-nya itu kan adalah 0, 1, dan 2. Ya. Berarti kalau akar pangkat 3, berarti nanti ada 3 komponen. Ya, karena K-nya ada 3. Nah, terus ketika kita punya akar pangkat 3 dari 1, berarti di sini akar pangkat 3 dari 1, nah ini masukin aja satu-satu. Berarti cos 2, K-nya berarti 0, kali V bagi N. N-nya berapa? 3. Tambah I sin 2, K-nya 0, V per 3. Gitu. Ini berapa nih? Cos 2 kali 0 kali V per 3. Berapa? 1. Ya kan? Plus. Ini berapa? Sin 2, 0. 0. Nah, ini komponen pertama nih. Gitu. Komponen kedua berarti. Masukin lagi yang kedua. Cos 2, K-nya berapa? 1 kali V per N-nya berapa tadi? 3. Tambah sin 2 kali 1 per V per 3. Yang satu lagi cos 2 kali 2 V per 3 tambah sin 2 jadi 2 kali 2 per V per 3 gitu. Ya, itu nanti apa namanya, antara yang hasil yang ini kan sama nih, ya. Maka nanti bisa dituliskannya seperti ini, minus setengah plus minus setengah akar dari 3. Ya, dibalikin ke sini. Sebentar. Dari sini aja deh. Nah ini, jadi kan tadi kita bisa bahwa Z itu kan sama dengan Z plus XI, itu sama dengan ini kan. Ya, nah tadi ketika kita sudah punya berapa nilai R-nya, berapa cos theta-nya, balikin lagi ke sini. Gitu. Untuk bisa mendapatkan nilai ininya. Kan dalam cos nih, ya diubah di dalam bentuk ini. Gitu. Paham nggak? Jadi kan misalnya ya, ambilin contoh cos 2, ini kan berarti ini tempatnya udah nggak cukup. Ada hapus nggak sih di sini? Wah, hapus semua. Cos 2, K-nya kan tadi 1, I per N-nya berapa? 3, tambah I sin 2, 1 V per 3, ini sama dengan kan cos 2 V per 3 tambah I
sin 2pi per 3. Nah, ini kalau misalnya ini diubah jadi dalam bentuk Z, seperti apa? Gitu. Ya kan? Nah, tadi kalau kita punya Z itu sama dengan X tambah Y, itu kan boleh tuliskan menjadi R. Ini tadi mana tadi? Nah, ini kan Z is Y dituliskan R cos theta tambah I sin theta. Gitu. Jadi ini R sama Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta. Jadi ini Z sama dengan, ya, R-nya berapa? Satu. R-nya 1. Terus? Cos. Cos. Theta-nya berapa? Jadi kalau misalnya saya punya R tadi ini, R-nya yang ini, berarti kan yang atas. Kalau saya mau ubah jadi Z sama dengan X tambah Y, X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya R cos theta. R-nya kan sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta. Berarti berapa X-nya? Tan theta. Ya, sorry. R-nya, X-nya berapa? R-nya 1, cos theta-nya berapa? Cos theta-nya berapa? Setengah. Yang 21 pi per 3 ya? Iya, yang 2pi per 3. Cos 60, Pak. Hah? 120. Cos 120 dari mana? 2 kali 180 bagi 3. Kan dalam radian. Oh. Berarti Berapa? Ya, sebentar. Ini salah nih tadi, sebentar nih, ulang. Kok itunya dihapus semua aja? Ya, ulang ya. Kan kita tadi nyari akar pangkat 3 dari 1. Ini sama dengan akar pangkat 3 salah juga. Tempat yang nggak muat. Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya deh, udah benar tadi kan cosnya 1 tadi ya, lupa saya. Tempatnya biar muat. Saya kecilin lagi deh tulisannya. Akar. Kalau yang 1 tadi udah nggak masalah ya. Yang ini udah nggak masalah ya. Yang ini clear ya. Yang kamu tanyakan tadi kenapa yang ini kan? Bentar, belum ganti ya. Nah, benar nggak? Yang 1 tadi udah clear ya? Sudah Pak, ya, yang 1. ya, Pak. Ya kan? Kalau yang 1-nya kan clear ya, nggak masalah ya. Jadi kita sudah bisa bahwa 1-nya itu didapatkan tadi dari yang pertama untuk n sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa yang n sama dengan k yang sama dengan 2. Nah, ketika yang k yang sama dengan 2, ini dari yang persamaan ini, itu kan berarti ada cos 2 kali 2
I ke N tambah I sin 2 kali 2 V dibagi dengan N. Dah. Nah, ini sama dengan kok 2, 1 dulu deh. 1, 1. Nah, ini yang sama dengan cos 2, sorry, N-nya tadi 3. Oke, 2 per 3V tambah I sin 2 per 3V. Itu. Nah, kemudian ketika kita sudah punya ini, ada cos, ada ini, maka kita akan nulisnya dalam bentuk bilangan Z. Nah, di mana bilangan Z itu sama dengan X tambah I kali Y. Di mana X-nya itu adalah apa tadi? R cos theta, dan Y-nya itu adalah R sin theta, ya kan? Maka berarti kita harus cari berapa tetanya, gitu. Tetanya berapa? R-nya adalah 1, cos tetanya berapa? R just X. Ya, Min setengah. min setengah berapa? Min setengah plus I setengah akar 3. Nah, berarti ini ya, gini kali ya, gini sama dengan min setengah plus setengah akar 3, gitu. Sorry, salah lagi saya. X-nya kok nggak bisa dihapus. Nah, bisa dihapus bagian. Nah. Terus masalah semua. Nah, ini R-nya sama dengan berapa? Minus setengah. Ininya sama dengan minus, ininya plus setengah akar 3. Nah, di sini ada I-nya kan. Makanya kalau dibalikin ke sini ada menjadi minus setengah plus setengah akar 3, ada I-nya. Nah, gitu juga untuk yang K-nya sama dengan, tadi kan K-nya sama dengan 1. Nah, ini nanti dihitung juga untuk yang K sama dengan 2. Diganti yang K-nya sama dengan 2. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kalau yang satunya lagi sama nih, cos 2 I per 3 tambah I sin 2 kali 2 I per 3, kayak gitu. Ya. Dan seterusnya. Kok belum keluar? Nah. Oke, kayak gitu ya untuk menyelesaikannya. Jadi bisa di dalam bentuk polar, maupun bisa juga dalam bentuk bilangan kompleks. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebentar sebelum saya lanjutkan, saya coba kasih pertanyaan sederhana ya. Nah, ini saya coba copy
Saya kirim apa namanya, kirim link. Itu bisa nggak kamu buka masing-masing? Di chat. Kelihatan nggak? Sudah Pak, cuman yang beberapa kredit earning belum masuk Pak teman-teman. Yang kredit earning, kenapa nggak bisa? Coba lihat yang kredit earning Copy link kenapa? aja ya Pak. Oh, yang kredit earning kan bisa di chat ini nggak keluar emang. Oh iya Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa kan? Coba dicek yang kredit earning, bisa buka nggak? Harus pakai SSO, Pak. Kalau yang nggak kredit earning, ya yang punya login SSO. Tapi kalau yang kredit earning, mungkin nggak perlu, nggak apa-apa, coba deh. Saya kan ada yang kredit earning, apa namanya? Punya. Loh. Maaf Di Pak, saya punya nggak bisa, saya. Pak. Sorry, but we are having trouble jadinya nggak bisa sign in. Ini yang mana? Yang kredit earning apa enggak? Bukan. Saya yang udah mahasiswa aktif. Yang mahasiswa aktif juga tulisannya apa? Sign in Pak. Trouble sign in. Oh, trouble sign in. Coba Mungkin yang punya saya aja. lain enggak? Coba caranya gini, yang mahasiswa UI sudah pernah akses ke Office 365 belum? Sudah, Pak. Coba semuanya akses dulu ke Office 365.ui.ac.id. Kalau yang belum pernah, kalau yang udah pernah, atau yang tadi trouble deh, coba. Karena nanti kita ujiannya akan pakai seperti ini, jadi ini harus bisa dipastikan semuanya bisa akses. Kalau punya saya sih dari awal dulu kalau buka yang 365 selalu trouble Pak. Nggak tahu kenapa, tapi buat buka Teams bisa. Siapa namanya yang trouble? Vicky Hurum. Saya coba cek. Ngerjainnya nggak perlu kerjasama, nggak apa-apa kan ya? Nanti ini jawabannya tuker-tukeran. Vicky Hurum. Vicky Hurum, kamu ngaksesnya pakai Mac atau ini Windows? Saya pakai Windows Pak. Harusnya nggak masalah sih, device. Kalau nggak bisa akses, boleh share nggak? Nggak bisanya kayak gimana? Harusnya nggak mas, harusnya normal karena apa namanya, aksesnya terus bisa masuk kok. Yang buka form juga nggak mau, Vicky.
Vicky. Sorry, ya terus setting. Coba Vicky, kamu masuknya dari Office 365 deh, coba. Ketik dulu Office 365. .ui.ac.id. Kemudian nanti dari Office 365 itu kamu masuk ke di home-nya itu ada pilihan Microsoft Form. Bisa masuk nggak ke sana? Masih loading, Pak, sebentar. Waktu itu udah pernah ngirim email di ITUI sih, Pak. Sudah dibahas, tapi tetap nggak bisa login dulu itu. Oh, bentar, masuk SSO. Ya. Oh, kamu F-nya tuh F besar, Vicky, masukinnya. Oh, jadi bukan F kecil ya, Pak? Jadi kamu tuh terdaftarnya F-nya F besar. Jadi ketika login, waktu nulis di Microsoft-nya, F-nya tuh F besar. Oh iya, Pak. Sebentar, masih loading. Coba Semoga diulang. bisa. Iya. Yang credit earning bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Tapi kalau di chat nggak ada, Pak. Ya. Siapa Di nih? chatnya LC, Pak. Siapa nih? Siapa? Sorry. LC, Pak. LC kenapa? Kalau di chat nggak ada apa-apa, Pak. Kosong aja. Oh, kalau di chatnya nggak kelihatan apa-apa. Iya, Pak. Mungkin Zaidi itu karena ada SSO, Pak. Ada itunya. Tapi linknya udah dikirim sama teman, Pak, di WA. Oh iya. Udah. Option. Vicky, sudah bisa, Vicky? Masih proses masuk ke Teams-nya, Pak. Sudah bisa masuk Office-nya, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kamu buka ke form-nya, terus buka dari link-nya itu setelah form-nya udah kebuka tadi.
Baik, sudah bisa Pak, alhamdulillah. Oke. Berarti sudah bisa semua akses kuisnya? Bisa Pak. Oke. Ya sudah, Itu caranya kalau ditulis di situ atau langsung jawabannya aja Pak? jawabannya aja. Oke. Langsung jawabannya aja. Terus kemudian nanti selesai kuis, kita sholat, kita balik lagi kuliah jam berapa? 3.15 ya?
Kalau sudah, kita break sholat dulu ya, 5 menit. Ya, nanti jam 5.15 kita join lagi ya untuk yang melaksanakan sholat. Silakan. Baik, Pak.